Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Nggak Ya, tadi kok. intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu Oke. saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Ketakutan yang itu dimunculkan. Tapi tentu saja Anda nggak perlu takut soal petugas partai atau tidak. Novel, 10 tahun lah saya. Tapi kalau saya boleh cerita terbuka karena ada di media. Kalau Anda googling, Novel, kalau Anda googling di media, sebelum saya dicalonkan, yang mukulin saya siapa? Ini baru kemarin-kemarin. Sebelum saya pencalonan itu, Ganjar dicalonkan atau tidak gitu. Di partai saya kan namanya tidak hanya Ganjar kan, ada yang lain ya. Kan rame itu. Iya. Mbak Puan UI loh. Alumni ya. Alumni UI, sama-sama kita, tenang aja. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya kami biasa saja, belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai. Tapi presiden bukan. Gubernur bukan. Itulah melayani. Oke ya. Jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Pak, mohon maaf Pak Ganjar, mohon maaf. Berarti Bapak berkomitmen semisal terpilih, Bapak bukan disetir oleh partai, tapi disetir oleh rakyat. Itu aja. Simple aja Novel. Kalau aku bicara itu kan itu next. Kalau itu next Novel, kamu paling habis ini ya nggak tahu. Tapi saya minta kamu melihat 10 tahun saya. 10 tahun bukan waktu pendek. Dan 10 tahun itu artinya saya terpilih 2 kali. Sejak dibentuknya undang-undang desa, kalau tentu Bapak sebagai gubernur punya 3 pilihan untuk mengentaskan kemiskinan di desa, melalui BUMDes, BUMDesa, melalui koperasi atau korporasi desa. Kita ingin mendengar apa strategi Bapak terhadap 3 entitas bisnis di desa ini. Diminta bersaing atau diminta bekerja sama. Apakah Bapak bisa menunjukkan ilustrasi di desa mana di Jawa Tengah yang bisa direplikasi di nasional untuk ketiga entitas bisnis ini? Yang kedua adalah terkait masih dengan koperasi ini. MK telah membatalkan Undang-Undang Koperasi 17/2016, diminta kembali ke Undang-Undang 25 1990. Ini undang-undang jadul. Undang-undang dasarnya sudah dirubah, undang-undang pemerintahan daerah sudah dirubah. Sudah masuk prolegnas sejak 2016, tapi DPR sekarang ini membuat mangkrak RUU itu. Tidak membahas RUU perkoperasian. Saya khawatir DPR ini berideologi kapitalis, tidak pro koperasi.
Bagaimana Bapak menghadapi DPR yang punya pikiran seperti ini? Terima kasih. Yang kedua dulu aja ya Pak Darsono ya. Bagaimana menghadapi DPR itu political interplay. Kalau political interplay, penyelesaiannya adalah lobby, polisinya adalah use the power. Polisinya Pak. Teori memangkrakkan yang tadi disampaikan itu karena tidak ada orang, mohon maaf ini, atau mungkin belum ada orang yang melakukan lobby politik bahwa ini penting, akhirnya ada political pressure atau pressure group yang kemudian menekan dewan untuk itu. Maka DPR dengan segala prolegnasnya pasti merasa, ini nggak penting. Padahal penting banget. Sangat penting. Kenapa saya cerita ini Bapak Ibu? Karena saya pernah di Balik. Kenapa saya cerita ini? Ada 2 RUU yang waktu itu saya ikut membahas, bahkan saya satu jadi pimpinannya. Satu Undang-Undang Keistimewaan Jogja, dan yang 2 adalah desa. Apa yang mau saya ceritakan? Saya jujur, ya Prof, mengaku sekarang. Seluruh jadwal saya bocorkan kepada kelompok kepentingan. Dan ketika hari ini rapatnya di sini, besok berpindah, kan DPR begitu ya. Di hotel sana, di hotel sini, berpindah itu. Mereka saya undang. Waktu itu masih pakai SMS. Tim Anda hari ini yang piket siapa? Jadi saya briefing kepada kelompok-kelompok masyarakat yang punya kepentingan ini. Kalau kemudian dia merasa ini penting, menurut saya hari ini melakukan lobby politik. Satu Dekopin ketuanya itu dari partai A, yang satu dari partai B. Sebenarnya dari partai B ini, perempuan ini dia bisa, karena dia partai pemenang. Udah ketahuan berarti ya. Kalau hari ini dia ngomong bahwa ini mesti diselesaikan, selesai Pak. Dia bicara sama ketua umumnya, selesai. Apakah kemudian paradigmanya mereka kapitalis? Ya ada yang kapitalis Pak, ada yang sosialis, ada yang pragmatis, tapi juga ada yang ideologis. Itulah zona netral dalam parlemen, kenapa kemudian dia masuk dalam kategori teori representasi. Jadi kalau kita melihat yang undang-undang koperasi, sekarang tinggal itu saja Pak caranya. Sudah 2 periode DPR loh Pak. Bahkan mungkin bisa jadi 7 periode Pak. Nah ini. Pak, undang-undang keistimewaan itu berperiode-periode Pak. Tapi kalau di tahun depan mesti diselesaikan, saya selesaikan Pak. Yang perlu dibantu tuh koperasi Pak. Maka kita ingin mendengarkan sejak Bapak menjadi gubernur itu di mana ada koperasi di desa yang bersama BUM desa dan korporasi petani itu maju bersama-sama. Nggak terlalu banyak Pak, saya lebih banyak mengevaluasi koperasi yang nggak jelas saya tutup Pak. Koperasi kalau didirikan 20 orang, 50 orang, koperasi proposal Pak. Pak, saya membuat koperasi, nanti tolong dibantu. Koperasi proposal. Koperasi itu oleh untuk anggota, maka kekuatan terbesar adalah anggota. Maka saya bilang sama mereka, hai petani tembakau, berkooperasilah satu koperasi petani tembakau seluruh Indonesia. Maka Anda punya power yang kuat. Desa, hampir saya tidak melihat yang bagus Pak. Tapi kalau Bapak bicara badan usaha milik desa, boleh Pak. Silakan datang ke Umbul Ponggok di Klaten. Bahkan itu menginspirasi undang-undang desa. Berarti ke depan maaf, kalau Bapaknya di pemimpin nasional, itu akan prioritas pada BUM desa, sementara koperasi desa akan tidak diprioritaskan. Bukan tidak diprioritaskan, Bapak terlalu cepat mengevaluasinya. Sesama rambut putih. Pak, kalau orang tidak bisa berkooperasi, Pak, jangan dipaksa kooperasi, Pak. Kooperasi menurut saya ada 2, karena anggotanya, maaf ya, anggotanya itu mesti banyak. Maka manajemennya bukan pensiunan Pak. Maka menurut saya mesti dibedakan mana yang menjadi manajer, pengelola, dan mana mereka menjadi pemilik. Yang dia punya iuran wajib pokok, sukarela Pak.
owner dia. Tapi pengelolanya nggak boleh. Maka kalau di desa itu, kira-kira, maaf ya Pak ya, kira-kira, tidak mungkin dia bisa berkoperasi dengan baik. Nggak usah dibikin Pak. Kita itu sukanya, maaf ya Pak ya, banyak teman saya datang ke saya, Pak kita udah buat koperasi. Iya, kamu anggotanya 50, kamu bisa apa? Kamu bisa memenuhi diri sendiri nggak? Pak yang terjadi koperasinya simpan pinjam Pak, pinjam melulu nggak pernah nyimpan. Bunganya tinggi sekali Pak dan itu mencekik. Nah maksud saya Pak, kita jangan paksakan semuanya. Justru yang penting sekarang kita lakukan adalah edukasi dulu mereka. Bagaimana kalian berkoperasi? Bro, sampean apa bisnisnya? Tahu tempe Pak, problemmu apa? Delay Pak. Delay kita sudah bisa tanam belum Pak? Teman-teman pertanian, ahli pertanian ngomong ke saya, ini problem pertanian subtropis. Akhirnya apa? Enggak terjadi Pak. Akhirnya kita malas impor aja. Ingat Pak, kredit investasi yang muncul dari Amerika dulu. Karena Amerika kebanjiran kedelai dan kita dipaksa beli dan kita beli. Dan itu menjadi persoalan.